teman-teman, bertemu lagi dengan Kansa Morales Channel. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini saya berbagi sama teman-teman tentang pengalaman saya ataupun proses di Meksiko itu untuk pengangkatan rahim ya. Nah jadi ini pengalaman saya sendiri sama teman-teman, saya berbagi tentang proses saya di sini ya. Jadi di Meksiko itu kalau seandainya ya kita itu mungkin udah hamil di usia 30 tahun ke atas ya, apalagi udah 35 tahun ke atas ya, itu kalau kebetulan saya itu prosesnya itu saya lahiran itu waktu itu akan lahiran itu di rumah sakit atau dari asuransi dari suami ya. Nah jadi dari asosiasinya itu getol banget ya, itu menyampaikan itu dipotong rahimnya biar nggak bisa melahirkan lagi, berbagai macam lah ya. Saya waktu itu proses kehamilan saya agak lumayan sulit ya, jadi saya stay di rumah sakit itu sampai 5 kali, jadi bolak-balik kayak gitu sampai lahiran ya cesarean. Nah dalam waktu saya 5 kali, jadi dari awal pertama saya udah masuk rumah sakit itu udah getol banget tuh. Jadi asosiasinya tuh udah getol banget, dateng bilangin potong rahim ya gitu. Karena di sini katanya gitu ya teman-teman ya. Makanya di sini tuh kan rata-rata mereka itu banyak yang udah melakukan proses operasi untuk potong rahim itu biar tidak punya keturunan lagi gitu. Banyak sih alasannya ya, kalau malah yang masih berusia 20 tahun ke atas itu mereka juga ada lakukan juga gitu. Kayak keponakan suami saya di sini juga kayak gitu ya, masih 20 tahunan lebih umurnya, itu dia udah punya anak 2 sih, karena dia menikah waktu awal muda banget. Nah setelah punya anak 2 itu dia masih lahiran anak kedua ini langsung dia potong, jadi udah nggak beranak lagi, nggak punya keturunan lagi gitu loh. Jadi alasannya sih ya cukup 2 gitu loh, itu alasannya dia ya. Cuma saya balik ke saya ya. Jadi ceritanya saya itu bolak-balik ke asosiasi itu menawarkan potong rahim gitu. Nah saya waktu itu masih agak gimana ya, kenapa kok getol banget apa segala. Jadi akhirnya kita discuss sama dokter itu banyak sekali. Akhirnya dokter menyampaikan ini loh manfaatnya, ini loh efeknya dan lain sebagainya gitu loh ya. Yang jelas sih intinya biar nggak hamil lagi, udah itu aja sih poinnya yang mungkin saya bisa sampaikan di sini ya. Nah apalagi kalau mungkin yang ada gejala-gejala yang udah sakit, ada sesuatu di sana sininya itu ya udah, itu akan cepat sekali tuh responnya untuk suruh potong kayak gitu loh teman. Jadi operasi maksud saya ya, bukan potong sih, operasi pengangkatan rahimnya itu gitu loh. Nah terus juga di sini di Meksiko itu banyak sekali ya, kalau yang saya lihat ya di asuransi atau apa sih dari pemerintah itu, mereka bahkan ada yang buy free gitu, yang untuk pengecekan ini pengecekan itu ada setiap tahun, itu ada setiap tahun itu ada 2 kali di sini itu. Jadi saya bilangin Meksiko itu kalau masalah yang free untuk hal itu sangat bagus saya bilang ya, karena nggak semuanya orang kaya kan ya bisa mampu untuk bayar semua gitu, karena itu nggak murah, bayar itu lumayan mahal ya di Meksikonya ya. Saya nggak tahu di Indonesia ya, karena saya nggak pernah ngalamin di Indonesia, jadi saya juga nggak tahu cerita di Indonesia seperti apa. Tapi yang di Meksiko itu mahal, bayarnya nggak murah. Nah makanya saya bilangin saya appreciate lah ya untuk pemerintahnya Meksiko, yaitu mereka bikinnya by free loh ya di sini itu ya, gratis. Dan itu banyak ya, ada pengecekan ini pengecekan ya berhubungan dengan reproduksi wanita ya.
itu ada bermacam-macam yang dilakukan pengecekan itu setahun 2 kali, dan itu gratis ya, bagi yang mau datang ya datang aja gitu loh. Nah, terus balik ke saya tadi ya. Jadi di sini tuh teman-teman ya, kalau seandainya udah umur 30 tahunan itu kita punya melahirkan, dan apalagi udah 35 tahun ke atas, itu getol banget itu mereka datang dari asosiasinya itu untuk menyampaikan untuk operasi pengangkatan rahim sekalian ya. Apalagi kalau emang lahirnya tuh secara sesar gitu. Jadi kan itu kan sekalian aja diproses dalam tanah gitu loh. Jadi makanya di sini tuh kebanyakan ya operasi sesar itu mereka langsung gunakan untuk proses operasi pengangkatan rahim gitu loh teman-teman. Dan rata-rata ya di sini itu banyak ya yang melakukan itu, tidak hanya yang udah berumur tapi juga yang masih, karena di Meksiko banyak yang masih muda-muda itu udah punya anak ya. Jadi terus dengan pasangan berikutnya kan kayak gitu ya. Jadi di sini tuh seperti itu teman-teman. Jadi dan di sini tuh banyak yang kayak seperti itu, mungkin yang mereka udah punya komitmen ya udah 2 cukup kayak ponakan tadi ya. Terus juga tapi juga dari asosiasinya itu getol banget untuk menyarankan untuk operasi pengangkatan rahim gitu loh, apalagi udah umur 35 tahun ke atas, dan atau udah umur 30 tahun itu kita ngelahirin gitu loh. Nah itulah yang case saya gitu loh. Jadi getol banget ya, tidak sebentar datang bilangin nih. Nah siap, tapi tetap ya keputusan ada di tangan kita gitu loh, kita mau apa enggak gitu. Cuma selalu mereka datang untuk bilang selalu untuk pengangkatan rahim itu biar nggak ada keturunan lagi gitu loh. Karena alasannya sih seperti ini ya, membahayakan gitu loh, karena umur. Karena kan kalau udah umur apalagi udah masuk kepala 4 ya nantinya gitu lah, untuk anak yang berikutnya itu sangat berbahaya sekali ya. Itu yang disampaikan mereka ya, dan poin-poinnya yang lainnya yang disampaikan. Jadi kalaupun kita nggak sakit apapun juga, atau nggak ada keluhan apapun juga di alat reproduksi kita sebagai reproduksi wanitanya, nggak ada masalah apapun juga, itu tetap disarankan di sini untuk operasi pengangkatan rahim gitu loh teman-teman. Jadi ya yang spesial ya yang udah umur 30 tahun ke atas, apalagi udah 35 tahun ke atas yang lahiran gitu loh. Jadi kalau udah umur segitu itu dia nyampaikannya itu banyak banget, jadi sangat bahaya banget, udah punya anak berikutnya lagi, selain dari faktor umur dan lain sebagainya gitu loh dibilanginnya. Terus cuma walaupun apalagi kalau seandainya ada sesuatu masalah di alat reproduksi ya, nah itu semakin gitu lagi gitu loh. Nah makanya biasanya ya kebanyakan di sini itu mereka yang pas kalau lahiran itu kan lahiran secara sesar itu mereka langsung pengangkatan operasi pengangkatan rahim itu sekalian gitu loh. Jadi ya itu kan macam-macam ya, ada yang bagian apanya yang harus dioperasi, atau apakah komplit ke semuanya atau hanya bagian-bagian tertentu aja, itu kan tergantung dari case-nya gitu loh. Kalau seandainya dia ada sakit tanda petik yang lainnya ya mungkin sekalian, tapi kalau seandainya enggak ya mungkin area yang biar tidak melahirkan lagi berikutnya gitu loh teman-teman. Jadi di sini itu di Meksiko kalau yang masalah operasi pengangkatan rahim itu kebanyakan dilakukan pas waktu lahiran atau sesar, atau pas lahiran yang tidak mau punya keturunan lagi gitu loh. Jadi lahirannya terakhir lah gitu loh. Jadi mereka tuh langsung biasanya lakukan di situ. Dan kebanyakan di Meksiko itu rata-rata kebanyakan banget itu mereka lahiran tuh secara sesar teman-teman ya. Jadi yang normal itu agak kalau ya dikit sesar gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau seandainya normal itu juga banyak ya, cuma kalau seandainya dia udah punya pilihan untuk
melakukan pengangkatan rahim sekalian, jadi operasi pengangkatan rahim sekalian, jadi nggak mau punya keturunan lagi, itu langsung mereka memilih untuk operasi sesar, karena kan sekalian tuh biar dia lahiran secara sesar dan langsung operasi pengangkatan rahim gitu teman-teman. Jadi di Meksiko itu banyak kok yang melakukan operasi pengangkatan rahim saat mereka lahiran secara sesar sekalian pas lahiran terakhir gitu teman-teman ya. Gitu teman-teman. Jadi di case saya seperti itu, jadi makanya bener-bener ditekan-tekan mereka banget, oh harus seharusnya gini-gini lakukan operasi gitu lah ya. Tapi tetap semuanya tergantung di kita. Itu kan mereka nge-push sih iya, cuma ya tergantung kita mau ya apa enggak, ya terserah kita aja gitu lah ya. Kalau seandainya ada masalah mungkin di alat reproduksinya ya mungkin bisa di-choice, pilih itu gitu. Kalau seandainya enggak ya udah gitu lah ya teman-teman ya. Oke, saya berbagi sama teman-teman hari ini tentang di Meksiko kita sangat-sangat disarankan sekali ya untuk operasi pengangkatan rahim itu kalau udah umur 30 atau 35 tahun ke atas, itu pas lahiran gitu lah. Walaupun nggak ada masalah apapun juga di reproduksinya, karena tujuannya itu ya biar tidak punya keturunan lagi. Oke teman-teman, demikian lah ya saya berbagi sama teman-teman hari ini, semoga bermanfaat ya. Oke, sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza melalui channel si te gusta mi canal, por favor suscríbete, gracias, adios, saludos, bye.